sekarang udah jadi gubernur, mudah-mudahan bisa membantu kami di sini, jalan diperbaiki, akses orang sini dipermudah. Jadi ekonomi lancar gitu. Ekonomi lancar. Iya, betul. Cuma masih kecil sekolah, masih SD. Oh, gelis kene. Wah, cantik. Masyarakat lereng Gunung Papandayan sudah menetap lebih dari 1 abad yang lalu. Hidupnya bergantung kepada hamparan kebun teh dan kina yang pernah mendunia. Ada kesedihan yang tersimpan dalam benak mereka, yaitu kapan kejayaan di bidang perkebunan menggeliat kembali seperti zaman dulu. Sedangkan mereka masih menetap di sebuah kampung terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk masyarakat pada umumnya. Jawaban mereka hanya satu, kami sudah mencintai tanah ini walaupun hidup dari tanaman warisan penjajah. 85, 60 sampai 80-an itu nomor 1. Masih bisa menyaingi dunia kan? Ya, bisa menyaingi dunia. Terbesar di dunia malahan. Oke, ini pelajar. Kalau dulu kan PTP 13 ya. Kalau dulu PTP 13, wah, kemakmuran, terus kesejahteraan karyawan juga dari PT 13 menjelang PTPN 8, kita sebagai karyawan dapat selain daripada upah, dapat uang cuti, dapat uang bonus, dapat uang insentif, apalagi THR ya udah biasa gitu. Di sisi lainnya itu ada imbalan 3 faktor. Ada uang cuti, kita ambil uang cuti, diberi cutinya cuti tahunan dan cuti lama. Kalau cuti tahunan itu 1 tahun dapat istirahat 12 hari plus diberi uang. Itulah sebagian potret cerita masa lalu tentang kejayaan komoditi Indonesia yang mendunia. Kenangan itu masih tertancap dalam benak mereka, bukan saja di bidang ekonomi makro, tetapi kejayaan itu bisa tertular ke sektor tenaga kerja. Dampaknya, jutaan orang bisa mendapatkan pekerjaan tanpa syarat apapun, yang terpenting patuh dan bisa bekerja. Fasilitas pun mereka dapatkan, dari mulai tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, sampai bahan pokok sehari-hari. Cerita-cerita inilah yang menjadi semangat saya untuk berjalan menyusur jejak masa lalu, terutama di lereng Gunung Papandayan. Setelah kemarin bermalam di Cisurupan, lantas kami melanjutkan perjalanan menuju Panawa dan Arjuna. Perjalanan kami sudah melewati beberapa area perkebunan seperti Cisaroni Lama, Sumadera, dan Papandayan. Tadinya kami ingin melalui jalur Wanagiri, Cikupa, baru ke Tumaritis, yang tentunya syarat akan sejarah pada saat zaman Belanda. Tetapi setelah menanyakan kepada warga sekitar, akses jalan yang bisa dilewati motor kami hanya melalui kampung Ciangkrong.
Akses ini merupakan jalan desa penghubung antara Pakenjeng Bungbulang dengan Desa Panawa. Lanjut ke Ciangkrong. Wow, keren banget. Mantap pemandangannya. Nah, ini vegetasi hutannya masih rapet teman-teman ya. Oh, ini yakin pasti ada air terjun. Ya bener, ada air terjun. Oh, keren. Nggak bisa dilihat. Ada penunjuk arahnya jadi enak. Oke, kita naik ke atas nih. Ya, Ciangkrong, Cilele itu ada Cilele ya. Woi, ini tanjakannya luar biasa teman-teman. Wow. Gunung Papandayan teman-teman tuh. Keren. Ini nih nanjak terus ya. Kalau udah nanjak terus nanti ada titik di mana udara dingin banget. Hati-hati, rawan longsor. Oh iya, ini longsor tuh. Ya kalau pohonnya masih banyak sih longsornya nggak bakalan parah ya. Tapi kalau udah nggak ada pohon-pohon, kemudian hanya sedimen tanah doang, udah. Menurut saya, jalur ini masih memiliki vegetasi hutan yang lebat, sehingga jarang menemukan bekas longsor maupun bekas aliran air yang bercampur dengan tanah. Kalaupun ada, saya hanya menemukan satu bekas longsor dan itu pun tidak begitu parah. Dari efek vegetasi hutan yang rapat, daerah ini terkenal dengan aliran sungai yang jernih, irigasi yang memenuhi kebutuhan pelataran sawah, serta sumber mata air yang masih terjaga. Selain itu, ada beberapa destinasi wisata yang belum diketahui banyak orang seperti Curug Ciarjuna, Curug Sanghyang Taraje, dan Lewi Jurik yang tentunya menjadi potensi wisata yang diminati ke depannya. Ini kalau akses jalannya bagus ya, ini menjadi spot sunmori atau orang motoris yang suka touring, karena spotnya itu bervariasi pemandangannya dari mulai kebun teh, hutan, pesawahan. Ini kami saja sudah berada di hutan. Wow. Oke, lanjut. Duh, kasihan banget nih si Monik, disiksa terus teman-teman. Kalau bahasa Sunda nama digereyem. Jadi digereyem. Kalau dipaksain digas. Pernah pengalaman si Viti ngebul. Oh. Iya. Kang, itu kayaknya pegawai PLTM ya, pembangkit listrik tenaga mini hydro. Karena di depan di Ciarjuna itu ada PLTM. Nah, nggak tahu kalau PLTA Belandanya masih ada atau enggak. Nanti kita lihat. Ini nggak kebayang bagaimana ambisi seorang juragan perkebunan yang berada di Garut ya, Kabupaten Garut, terutama daerah Cikajang. Kemudian juragan perkebunan yang berada di Pangalengan, ambisinya ingin menghubungkan jalur perkebunan ya, yang melewati Gunung Papandayan, lereng Gunung Papandayan. Ini nggak kebayang pembangunannya seperti apa. Ini 2025 aja jalannya masih ekstrim teman-teman. Di atas di sebelah kanan ini tebing, di sebelah kiri ini jurang, dan jurangnya nggak kira-kira dalam. Jadi kalau terjadi apa-apa itu wah. Jadi memang kata warga lokal tadi disarankan nggak boleh malam-malam datang ke sini. Ya takutnya keterbatasan pandangan ya.
Nah, karena konturnya menanjak terus, udah titik ini udah udaranya udah mulai dingin ya, jadi udah kerasa pertanda ini mau memasuki area perkebunan teh biasanya. Nah, ini nanjak terus dari tadi. Sayang aja ini betonnya udah terkelupas ya. Nah, kan teman-teman udah memasuki area perkebunan teh. Tuh lihat, ada beberapa tanaman teh di sebelah kiri. Nggak tahu ini milik PT Perkebunan Nusantara atau teh rakyat. Biasanya kalau kayak jenis kayak gini biasanya teh rakyat ya. Ini adalah Kampung Ciangkrong teman-teman. Jadi tadi kan warga lokal bilang jalur Ciangkrong, ini Kampung Ciangkrongnya. Mungkin ada berapa kakak ya, mungkin ada kurang lebih 100 kakak lah. Itu ada, masih ada ke sana. Masih ada. Nah, inilah nikmatnya menelusuri dari kampung ke kampung, yang dimana jalannya memang ya tidak semuanya mulus, tapi sensasinya tuh ketagihan terus, aneh. Apalagi jejak masa lalu, misalkan tempat ini punya jejak masa lalunya, wah jadinya makin bersemangat aja. Ya ternyata luas Ciangkrong itu luas ya teman-teman. Kirain tadi aja yang di sana kampungnya, ternyata sampai sini. Ya mungkin ada berapa ya? Mungkin ada 300 kakak kali ya di sini. Oh, ada lagi itu. Oh, jadi teman-teman betulnya sampai sini aja. Sisanya adalah makadam. Ya biasa jalan-jalan zaman Hindia Belanda ya, penjajah Belanda itu kayak gini jalannya. Ini disebut jalan produksi. Wah, ini udah ombak banyu lagi. Siap-siap perut dikocok terus ya. Ini andaikan ya teman-teman, ini saya berhayal, andaikan ini jalan di beton sampai Pangalengan aja, ini udah menjadi destinasi yang cukup ramai buat teman-teman yang suka touring. Sayang banget kalau misalkan ini tidak dilanjutkan ya betonnya ya. Ya setidaknya untuk menambah pendapatan warga lokal ya, entah itu di Ciangkrong atau entah itu nanti di Cikupa atau di Arjuna. Oh, ini dulu bekas di aspal kayaknya, cuman udah mengelupas. Setelah kami melewati jalur hutan, akhirnya kami sampai di Kampung Cikopo, Desa Panawa. Kampung Panawa tidak akan lepas dari berdirinya Ondernaming Arjuna. Kampung ini berdiri di saat orang perkebunan mendapatkan upah dari orang Belanda. Maka banyak pedagang dari Cikajang dan Bungbulang menetap sementara di sini. Dengan berjalannya waktu, tempat ini berubah menjadi area pemukiman para pedagang sampai akhirnya bercampur dengan rumah singgah para pensiunan perkebunan. Disinilah titik di mana kami menemukan kembali area perkebunan yang luas, seperti halnya jalur Malabar ke Cileleuy. Kalau tadi menggunakan jalur Cikupa atau Papandayan, tentunya kami bisa menggunakan akses yang sudah berdiri 1 abad yang lalu. Sayang, karena keterbatasan motor kami tidak bisa menelusurinya. Padahal nanti akan tembus ke Wanagiri, menembus Tumaritis, dan berakhir di persimpangan Arjuna Panawa, tepat saya berdiri saat ini. Mungkin nanti saya akan menjadwalkan kembali pada saat menguak sejarah Ondernaming Cisaroni Lama dan Papandayan. Sekarang kami lanjutkan dulu perjalanannya.
Akhirnya kami sampai juga di Ondernaming Arjuna yang sekarang menjadi sebuah afdeling. Arjuna merupakan afdeling terakhir dari pemekaran Ondernaming Papandayan dan Sumadera Garut. Kalau berbicara Arjuna tentunya merujuk ke sebuah kisah pewayangan. Nama Arjuna bukan saja disematkan di perkebunan ini. Belanda banyak menerapkannya di berbagai tempat dan transportasi, diantaranya yang terkenal restoran Arjuna yang berada di Den Haag. Kemudian kapal uap Arjuna yang berlayar melintasi samudra dari Indonesia ke pelabuhan Rotterdam. Yang paling menarik dari perkebunan ini adalah jenis tanaman tehnya bukan berjenis Camellia sinensis, melainkan Asameca yang dibawa oleh Rudolf Edward Kerckhoven dari India dan Sri Lanka. Asameca pertama kali ditanam di perkebunan Gambung pada tahun 1877. Kemudian beberapa tanaman berjenis asam ditanam di daerah Garut seperti Cisaroni Lama dan Sumadera, termasuk Ondernaming Arjuna. Tidak ada catatan pastinya kapan perkebunan ini berdiri, tetapi kalau dilihat dari notulen permintaan dan penyediaan teh Priangan tahun 1914 ada kemungkinan berdiri tahun 1910. Arjuna pada saat itu dipimpin oleh seorang administrator dan employee. Yang tercatat administrator Arjuna adalah Tedding van Berghout di bawah firma Wehry & Co. Walaupun Arjuna sekarang tidak seperti zaman Belanda, tetapi jejak masa lalunya masih bisa kita rasakan. Ada beberapa peninggalan yang masih utuh dan ada pula yang sudah rata dengan tanah. Salah satu peninggalan yang masih bisa kita rasakan di sini, rumah sinder, amplesemen, serta tugu persimpangan yang dulu bertuliskan Welcome by Ondernaming Arjuna atau Selamat datang di perusahaan Arjuna. Bekas pabriknya pun sudah rata dengan tanah, hanya menyisakan bekas pondasi dari kegagahan bangunan yang dulu mempunyai 2 lantai. Nah, ini teman-teman ciri khas dari patok-patok zaman dulu ya. Itu ke Bandung 100 km lagi, ke Garut 55 km lagi. Kita pertanda sudah sampai di perkebunan Arjuna dan ini menarik. Ini Inforest Alliance ya, jadi gabungan, jadi perusahaan gabungan. Kalau ini Gunung Jampang 15 km, jadi ke kanan itu ke Gunung Jampang. Kemudian Amplesemen Arjuna PTPN 8 Kebun Papandayan, yang tentunya nama Belandanya sudah tidak ada. Nah, ini teman-teman menarik bahwa di belakang tugu ini ada bekas pabrik Arjuna. Ini dulu adalah bekas pabrik Arjuna, sebagian sekarang digunakan sekolah dasar negeri. Dan dari zaman Belanda sampai sekarang ada rumah makan. Nah, rumah makannya itu. Jadi dulu angkutan dari Sedep sampai Bungbulang ya, ada yang ke Bungbulang, nanti istirahatnya di sini. Udah katanya generasi ketiga. Kita coba ke sana ya. SD naon? SDN 1 Panawa. Hah? SDN 1 Panawa. SDN 1 Panawa. Oh, iya tos Arwih gitu. Aya nu di Gunung Jampang teh di dia. Daya di Gunung Jampang aya sakola teh. Aya. Oh, hari di dia SMP-na ka mana? Oh, ka Cikopo, ka handap. Ya. Semangat diajarnya. Sisa dari kejayaan Ondernaming Arjuna masih tersemat pada warung makan Ibu Atikah yang dulu menjadi rest area perjalanan dari Pangalengan ke Garut atau sebaliknya. Dulu warung ini sangat ramai dengan menyediakan berbagai makanan khas seperti cimplung, kalua, gorengan, dan yang tentunya makanan Sunda. Tetapi dengan berjalannya waktu, angkutan Pangalengan Garut sudah tidak beroperasi, akhirnya warung makan ini perlahan nampak sepi. Warung ini merupakan warung legend yang sudah memasuki generasi ketiga.
Andaikan suatu hari akses jalan diperbaiki, ada kemungkinan warung makan ini bisa menjadi destinasi utama di wilayah Arjuna. Ini tempat makan legendaris. Dulu ada Kalua, terus dodol ya, jualan tradisional zaman dulu di sini. Kemudian angkutan yang dari Negla Sedep ini parkir di sini, kemudian penumpang pada makan di sini. Masuk ke generasi ketiga. Generasi kedua ya. Ini adalah warung nasi terkenal sejak dulu. Bahkan saya waktu kecil pernah mungkin segede gini, lebih kecil lagi. Mau ke Bungbulang, istirahatnya di sini. Yang saya lihat pertama adalah kalua, kacang sama kalua kalapa gitu. Nah, ini adalah anak dari Ibu Atika, pemilik restoran. Restoran makan enggak? Iya. Bu Atika mah terkenal Bu ya? Iya. Orang Sedep sama itu. Udah. Nih gimana ceritanya? Aslinya orang mana dulu? Orang Bayongbong. Jualan di sini. Oh, jualan di sini. Udah pindah dari sini ke Cipinang. Saya yang gantikan. Oh. Sekarang namanya siapa? Ibu Yeti. Ibu Yeti. Iya. Ibu Yeti. Nah, Ibu Yeti, ada kejayaan-kejayaan masa lalu nggak di sini yang tetap dijual? Ada ketan. Apa? Ketan. Masih ada. Cimplung kalan-kalan bikin. Kalua masih. Kali-kali bikin. Kalau ada mau lebaran, habis lebaran kan banyak orang bikin. Sekarang mah kurang lewat, ya nggak bikin. Nih, ramean dulu atau sekarang? Ramean dulu. Iya. Karena kenapa tuh? Akses jalan masih bagus, sekarang udah jelek jalannya, susah dilewati. Nih, buat pemerintah kabupaten berarti, ya. Kabupaten Garut nih. Emang Bu, kalau dulu jalannya kayak gimana? Bagus kalau dilewati itu kan sama mobil gitu. Zaman baheula. Kuduna ayeuna teh. Tapi masih layak pakai. Sekarang mah udah jarang lewat mobil. Saya terhambat ya gara-gara mobil jelek jalannya. Kalau dulu mah jauh lebih bagus. Bagus, banyak yang lewat. Sekarang mah kurang. Jenis jalannya kayak gimana emang? Ya split. Jalan batunya juga masih bagus. Kalau mobil lewat yang ngerosok disadak. Sekarang mah nggak ada. Berlobang-lobang semua. Ya, jadi harapannya adalah untuk warga Arjuna mau diperbaiki jalan supaya ekonominya lancar. Dulu Pak Deddy Mulyadi itu pernah ke sini. Semua orang tuh mendukung dia karena mendukung dia tuh memberikan hiburan ke orang Panawa. Nah, sekarang udah jadi gubernur, mudah-mudahan bisa membantu kami di sini, jalan diperbaiki, akses orang sini dipermudah. Jadi ekonomi lancar gitu. Ekonomi lancar. Iya, betul. Mudah-mudahan. Termasuk dibikinkan puskesmas bener? Ada, puskesmas ada. Udah ada dari pemerintah, ada petugasnya ada, tapi di kami yang susah tuh cuma satu jalan. Jalan aja. Iya, kalau kami terhambat jadi kalau jalan baik, insya Allah ekonomi baik. Oke. Gitu. Berarti, mudah-mudahan Pak KDM ini suara-suara rakyat Jawa Barat ya, terutama ini termasuk daerah terpencil dan jauh aksesnya kemana-mana ya, dan masih menggunakan mungkin puluhan tahun menggunakan jalan kuda lumping ya. Betul. Pak Deddy juga pernah merasakan kesini. Oke, siap, mudah-mudahan terdengar ya. Iya, amin. Nah, ini teman-teman menarik ya, apa yang saya ceritakan di video-video sebelumnya, bahwa ada masyarakat yang memang bersaudagar atau berdagang di area perkebunan. Nah, ini saksi hidupnya ya. Pak siapa namanya? Pak Idik. Pak Idik. Nah, itu Bapak tahu nggak kapan tanggal orang perkebunan gajian waktu itu? Kaping 5. Kaping 5. Kaping 5. Oh, kaping 5 teh pasti gajian. Iya. Tak persiapanna naon itu teh? Persiapan mah keuangan we. Di ada pasar. Besok bayaran anu ari cala anu ti Bungbulang, anu ti mana mah dagang kain, dagang sanes kanten di daerah ieu teh. Oh, rame. Tak eta teh ngangkut dagangan ngangge naon? Nya ngangke ditanggung. Di mana jalan kaki? Nya nu ti Ciangrong, di Garumukti. Di Garumukti, buset.
Seberapa kilo eta? Tidak tahu. 1 hari. 1 hari perjalanan. Baru, dan itu tuh pihak perkebunan menyediakan tempat untuk berdagang. Ya bebas seperti gini. Kalau di Arjuna di mana Pak? Kalau tempatnya di sini. Oh di sini. Los ini. Jadi Bu Maitah Maatikah ya ini dari dulu ya warung ini tuh Maatikah. Berarti Bapak teh udah tahu ada warung di sini teh. Tahu. Tempat rest area tuh. Si teteh itu teh cuma masih kecil sekolah, masih SD. Oh, gelis kene. Wah, cantik. Masih cantik. Tah saksi hidupna aya cewek masih cantik. Masih cantik. Lucu we nya. Ya. Yang menarik orang-orang. Orang-orang yang berkenal ke sini mah ada orang cantik Arjuna. Karena anak siapa? Anak Maika. Ya makan di Watika. Di situ makan gitunya dengan daging ayam. Sekarang mayarna 100 rupiah paling halus. Nah, Pak, dulu teh rumah makan Maatika teh terkenal ku kalua kalapa, kalua kacang, terus cimplung di sini. Cimplungnya Iya. masih ada sekarang? Tidak ada. Oh. Ganti. Ketan. Oh, iya. Pak dulu jualan apa kalau ke perkebunan? Sini jualan gula, jual kelapa, jualan pete. Iya. Jalan dulu seperti ini sama. Jalan setapak. Jalan setapak. Kan jalan iya Pak. Katanya pakai split Pak dulu. Jalan ini masih gini kan pakai split, tidak joget seperti enak saja mobil. Oh, jadi jantan mobil teh ngerosok ya. Bunyi ya. Kita ngerosok we si ban teh ngadorok-dok gitu. Enak ayeuna mah wah joget ya. Terus. Nah, ini teman-teman adalah saksi hidup saudagar atau pedagang yang sengaja datang ke perkebunan ya. Dan si Bapak juga tahu beberapa spot-spot bersejarah zaman Belanda ya. Iya. Dan salah satunya di sini juga terdapat pabrik Pak ya dulu. Iya, pabrik. Ini tuh untuk yang pabriknya di sini. Nah, ini dulu pabrik ya. Di Sumatera luas banyak. Iya. Berarti ini berhenti beroperasi tahun berapa Pak? Arjuna ini. Perkiraan mah sehabis Pak Harto. Sehabis Pak Harto langsung ya. Pak Harto direformasi, perkebunan perlahan merentet. Oh, iya. Hampir ya kalau bertanya kepada usia 60 ke atas lah, pasti gak bisa lepas dari Pak Harto orang perkebunan tuh ya. Ya, termasuk efeknya kepada pedagang ya. Iya. Oke, makasih Pak. Nah teman-teman, ini adalah bekas pabrik Arjuna ya. Dulu pabriknya tuh ada di sini. Kemudian ini adalah los untuk berdagang, layar tancap ya. Dan pondasi-pondasinya masih ada teman-teman. Termasuk itu tuh bangunan itu. Ini dulu merupakan pabrik yang lumayan produksinya sebelum digabung dengan Papandayan. Nah, ini kesana ya. Kalau digali lagi pasti ada bekas-bekas pondasi. Ini ada warung Maatikah. Warung ini cukup terkenal bagi pelancong dari Pangalengan yang akan menuju Pakenjing atau Bungbulang. Nah ini nampak jelas teman-teman, ini adalah area komplek amplasmen pejabat perkebunan Arjuna ya. Yang salah satunya sudah menjadi taman kanak-kanak. Kemudian di sebelah sana juga ada, sana. Kemudian di bawah juga ada. Cuman untuk rumah administratur ada kemungkinan di bawah sana. Cuman aksesnya nggak bisa saya telusuri karena saya nggak tahu jalannya kemana, dari bawah nggak bisa atau memang dari sini. Ini teman-teman bekas irigasi ya, irigasi yang disalurkan ke pabrik sama rumah bedeng karyawan. Ini bekasnya. Inilah salah satu potret masyarakat Arjuna yang berharap akses jalan diperbaiki.
hampir ratusan tahun mereka masih menggunakan jalan yang dibuat oleh orang Belanda. Kenangan itu masih tersemat dengan cerita-cerita bahwa jalan zaman dulu lebih bagus dari sekarang. Terbuat dari batu koral, namun masih layak dengan lintasan yang mulus. Zaman sudah berubah, tentunya akses jalan yang bertahan ratusan tahun itu akan mengalami perubahan. Dari akses jalan yang kurang memadai berpengaruh juga terhadap ketersediaan tenaga pengajar. Mudah-mudahan lewat video ini Gubernur terpilih Bapak Deddy Mulyadi bisa merealisasikan akses jalan yang selama ini rusak bisa berubah menjadi jalan yang layak demi kemajuan ekonomi dan pendidikan. Selepas bercengkrama dengan warga Arjuna, perjalanan kami lanjutkan. Kami memutuskan untuk terabas langsung ke Pangalengan melalui Abdeling Citampang dan berakhir di Pangalengan. Karena jalur ini sangat penting pada saat zaman Belanda, baik jalur migrasi warga atau angkutan komoditi teh dan kina. Walaupun ada resiko yang harus kami tempuh, yaitu akses jalan yang tidak bersahabat. Dengan perjalanan ini setidaknya ada dokumentasi kondisi jalan sebelum nanti diperbaiki menjadi jalan yang mulus. Amplasmen Citampang. Kita istirahat lagi di sini, teman-teman. Baik teman-teman, kami sudah sampai di amplasmen Citampang, yaitu Abdeling dari Arjuna dulu ya. Cuman nggak tahu apakah ini sudah bergabung dengan Papandayan atau dengan Sedep. Nih bangunan khasnya. Kemudian nggak kebayang teman-teman, di antara kilometernya, panjang kilometernya jalan, tiba-tiba di suatu tempat ada perkampungan ya yang cukup kecil seperti ini. Di sela sepinya jalanan, tiba-tiba di Citampang ada seorang ibu yang membawa tumpangan seorang bapak-bapak dan seorang anak. Ada kemungkinan warga lokal atau pendatang yang punya saudara di sini. Ternyata mereka adalah orang yang baru pertama kali menggunakan jalur ini dari Kertasari menuju Desa Pamulihan. Sempat menyarankan kepada kami untuk putar arah dikarenakan jalanan sangat rusak. Mereka menyarankan untuk menggunakan jalur Darajat yang nanti tembus Cihawuk. Oh, jalannya langkung ti kieu. Langkung, tapi keneh sabaraha gunung deui kieu jalan. Mending wih deui weh. Nya, abi wae ke Kertasari. Wah. Ari bieu teteh ti mana? Abi ngalangkung Kertasari sami abi ge bade ka ieu bade ka Pamulihan. Oh, Jalan ngan jalan kieu ini mending keneh ka puncak we. Puncak mana? Nyangke di handap teh kan jalurna teh langsung ka Kertasari, belok ka kiri ka Pangalengan. Oh. Nya eta mah sae. Selang beberapa menit kemudian ada warga Citampang yang keluar dari rumahnya. Katanya lebih baik kalau ke Pangalengan lebih dekat menggunakan jalur Stamplat. Kalau putar arah lagi akan lebih jauh dan memerlukan waktu yang sangat lama. Dari sini kami putuskan untuk lanjut ke Stamplat sesuai rencana kami menelusuri jalur lama. Mohon Stamplat mah setengah jam mandinya. Langkung parah ka itu reksakna. Oh. Ya, nu paling reksak berita CF. Eta aya sentral. Oh, eta. Oh, itu tuh. Eta we belokan mah. Oh, siap. Insyaallah lah. Ya. Da syukur botol kadieu ge eta Bang Emo kan istri unggal dinten Kemis. Kemis eta jeung Bang.
sini yuk. Wah, bau banget nih. Kita istirahat dulu mungkin 2 menitan untuk mendinginkan mesin. Luar biasa perjalanan kali ini. Nih sudah memasuki vegetasi hutan ya, dari perkebunan teh. Sekarang sudah memasuki yang lumayan rapat tuh. Lumayan rapat. Apakah serapat zaman dulu waktu saya kesini atau memang sudah berubah? Inilah kondisi jalan dari Citampang menuju Stamplat, memasuki beberapa area hutan dan sebagian perkebunan sayur mayur. Kalau dilihat kontur jalannya memang lebih baik ketimbang dari Arjuna ke Citampang. Mungkin hari ini cuaca cerah, beda halnya kalau hujan turun dipastikan kami harus berjuang melewati genangan air dan lumpur. Di beberapa titik ada beberapa endapan tanah yang cukup tinggi yang sudah mengeras disinari matahari. Kalau hujan biasanya berubah menjadi lumpur yang sangat licin. Itu yang tidak disarankan Kang Sandi untuk tidak meneruskan ke Arjuna waktu kami di Stamplat. Sayur dulu. Setelah kami berjalan kurang lebih 8 jam dari Cisurupan, akhirnya kami sampai di Stamplat. Stamplat merupakan titik terakhir kami di video sebelumnya dari arah Pangalengan. Ada rasa rindu kepada Kang Sandi kalau di Stamplat, tetapi sayang Kang Sandi waktu itu lagi mengajar. Lantas kami ngobrol lama dengan Bu Eni, ibunda Kang Sandi. Banyak cerita di sana tentang perjuangan Bu Eni menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi. Sampai beliau rela puluhan tahun bekerja di Arab Saudi. Itulah sebuah pelajaran bagi kami bagaimana pentingnya sebuah pendidikan. Karena menurut beliau pendidikan merupakan cahaya dunia yang bisa merubah nasib. Akhirnya sampai juga di Stamplat. Inilah titik terakhir episode keempat perjalanan kami menelusuri pelataran perkebunan teh Papandayan ya, yang melingkar. Jadi dari Dayuh Manggung, Kertasari, kemudian sekarang saya berakhir di Stamplat. Inilah titik terakhir menjelajahi Papandayan, Stamplat. Inilah sebuah perjalanan kami menyusuri sejarah lereng gunung Papandayan. Jutaan orang menggantungkan hidupnya pada tanah bekas letusan yang terjadi berulang kali. Gunung Papandayan merupakan salah satu contoh bagaimana masyarakat Sunda zaman dulu sampai zaman kolonial menggantungkan hidupnya dari kesuburan tanah Papandayan. Bukan saja tanahnya, tetapi hutan dan seisinya menjadi sumber kahuripan atau kehidupan dari generasi ke generasi. Puncaknya pada masa kolonial, lereng gunung ini disulap menjadi komoditas kelas dunia. Teh dan kina menjadi sumber pendapatan Hindia Belanda dan penghasilan masyarakat sekitar lereng gunung. Walaupun kolonial Belanda sudah tidak ada, namun kejayaan itu masih bisa kita rasakan sampai detik ini. Semua yang terkandung di bumi Nusantara merupakan anugerah terindah dari Sang Pencipta. Kekayaan sumber alam Indonesia bisa maju harus diiringi dengan sumber daya yang berkualitas, terutama di bidang pendidikan. Karena pendidikan sudah menjadi contoh di berbagai negara sebagai acuan kebangkitan sebuah bangsa, yang tentunya disertai dengan kejujuran dan nasionalisme yang tinggi.
supaya kemakmuran tanah yang subur bisa dirasakan oleh semua rakyat Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Saya Jejak Siborik melaporkan dari lereng gunung tercantik Papandayan. Ton ya Pak, 2 ton. Wah, mantap Pak. Ini angkutan